Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Bunga Rasliana, NPM aku 1210253. Aku dari kelas 2K Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini aku akan membahas tentang human capital. Human capital itu apa sih teman-teman? Di organisasi masa kini, human capital kemudian diartikan sebagai departemen yang mengelola manusia sebagai modal berharga bagi perusahaan yang perlu ditingkatkan nilainya dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yuk, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Let's go! Human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, kedua perilaku, ketiga usaha, dan keempat waktu, dan semua ini dimiliki dan dikenalkan sepenuhnya oleh pegawai. Kombinasi 4 faktor tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi atau perusahaan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut financial capital. Yang kedua ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang ketiga ada aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal, dan intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama ada buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bunch atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang kelima, bin atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tindakan. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM. Yang pertama ada strategic partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua ada administrative expert, membantu tercapai efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champions, Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang keempat ada change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital terbagi menjadi 3. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan. Yang ketiga ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja.
Mengidentifikasi human capital, dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal, kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Gimana nih teman-teman? Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.